kan lagi mengadu ke Dewan itu karena masalah dikatakan Transmetro Dewata Nike menyerobot angkutan pariwisata. Pendapat Pak Edi sendiri bagaimana, Pak? Ya, kami memulai dulu dari asal kenapa metro ini bisa beroperasi. Kan begitu ya. Itu landasan dasarnya kan Undang-Undang 22 ya. Jadi Undang-Undang 22 ini mencerminkan bahwa pasal 138 itu ayat 2 bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan angkutan umum. Begitu pula di pasal 138 ayat 2 juga pemerintah provinsi juga bertanggung jawab terhadap angkutan umum. Begitu pula di ayat 3 sama kota kabupaten juga bertanggung jawab terhadap angkutan umum. Nah, dari masalah tersebut tentunya ini kan melihat kondisi real yang ada sekarang di Bali di sini bahwa angkutan kota kita kan sudah sangat terpuruk, Pak. Ya, sehingga mobilitas orang untuk angkutan ini menjadi tersendat. Sehingga muncullah angkutan-angkutan pribadi. Kan itu, baik sepeda motor maupun roda 4. Nah, kalau ini tetap berkembang, Bali ini merupakan daerah tujuan pariwisata, nanti akan di mana-mana terjadi kemacetan. Nah, solusi pemerintah, kajian pemerintah adalah angkutan massal. Jadi muncullah Transmetro Dewata ini. Dan Metro Dewata ini ada 5 kota yang digelontorkan bersamaan, yaitu Medan, Palembang, Jogja, Solo, Denpasar. Nah, ada tahapan berikutnya juga nanti Surabaya, Bandung, Makassar, Purwokerto, itu akan diberikan untuk tahap keduanya. Jadi ya kita kembali lagi, adakah metro ini artinya mengambil suatu lahan daripada pariwisata? Kami lihat sekarang dari penyelenggaraannya berbeda angkutannya ini. Kalau metro ini adalah angkutan kota dalam provinsi, ya, mempunyai trayek tetap dan teratur. Sedangkan angkutan pariwisata itu tidak dalam trayek. Artinya dia bisa dari tempat tujuan ke objek-objek wisata. Ya, mengangkutnya pun rombongan boleh. Rombongan yang penting berwisata ke sana bisa. Jadi sudah dari pola penyelenggaraannya sudah berbeda. Jadi kalau metro ini tetap dan teratur dia. Kemana tujuan, asal tujuan itu sama tetap begitu aja. Nah, tentunya di sini kita memaklumi kondisi real sekarang dengan adanya pandemi begini kan. Kita tahu angkutan pariwisata khusus bus itu per Maret 2020 itu sudah ya stop operasional lah. Ya sampai sekarang itu. Yang sekarang kita harapkan Desember ini bahwasannya ada bangkitan-bangkitan penumpang Natal tahun baru, tapi kenyataannya kan juga tidak seberapa, tidak signifikan. Hanya ada angkutan-angkutan bus medium, tapi yang banyak itu adalah angkutan-angkutan rent-car, angkutan sewa yang banyak yang dipakai oleh keluarga-keluarga yang datang kunjungan ke Bali. Karena mungkin private itu ya, Pak? Iya, privat itu ya, privat aja. Jadi bus belum tersentuh, sehingga ini menyebabkan juga menjadi suatu permasalahan. Dengan adanya Metro Dewata ini, bayangkan dalam kondisi pandemi, pariwisata stagnan, supir-supir pariwisata banyak direkrut di Metro ini. Bayangkan 240 sampai 300 orang. Kalau kita bayangkan dengan istri 1, 2 anak, udah 1.200 orang terrekrut di Metro saat dalam keadaan pandemi begini. Nah, ini adanya kita memulai bahwasannya kenapa Metro belum kelihatan signifikan angkutannya ini, kan begitu, artinya belum diminati oleh masyarakat pemakai jasa karena memang bangkitan-bangkitan penumpang atau mobilitas orang masih berkurang, masih belum begitu banyak. Itu menyebabkan kalau kita melihat dari 5 kota yang ada yang diberikan BTS ini, Denpasar termasuk metro ini nomor 2 load faktornya, isiannya, ya, load faktornya nomor 2 setelah Solo.
Sedangkan berarti nomor 2 ini Medan, Palembang, Jogja itu masih di bawah daripada load factor metro ini. Jadi kita melihat juga, kita evaluasi kenapa terjadi kita bisa nomor 2, Solo nomor 1. Ya, ternyata dalam evaluasi tersebut bahwa kalau di Solo itu satu, mindset orang sudah biasa dengan angkutan umum. Yang kedua, bahwasannya di sana ada feeder. Ya, ada trayek pengumpan. Ya. Sedangkan di sini tidak ada trayek pengumpan. Ya. Iya. Dulu dicoba, Pak. Iya, Dulu ada. Angkutan kota dulu dicoba, tapi belum. gagal ya. Nah, sekarang pun akan dicoba lagi sama Kota Denpasar. Kota Denpasar sudah mengadakan kajian terkait dengan feeder ini. Mungkin tidak waktu lama juga akan terrealisasi gitu lah. Nah, kalau hal itu bisa terrealisasi, rasanya ada bangkitan-bangkitan penumpang baru. Sehingga ada terkoneksi dia, terintegrasi trayek tersebut. Ya. Nah, ini yang kita harapkan di sana, kekurangan kita dengan Solo. Yang ketiga, halte. Halte di sini ya yang bagus halte kan di Sudirman itu. Ya. Yang lainnya kan stop bus saja. Kalau stop bus ini pada saat-saat ini sekarang hujan kehujanan, kan? Kalau panas kepanasan. Kalau di Solo halte itu yang banyak juga. Walaupun kecil-kecil dia, tetapi ada tempat berteduh. Nah, di sana kelihatannya bahwa ada kenapa kita masih belum bisa mengalahkan Solo karena kekurangan-kekurangan itu yang terjadi. Itu kira-kira. Nah, yang dipermasalahkan itu tuh adalah saat bus stopnya itu menggunakan badan jalan. Ya. Ya. Artinya apakah itu di dalam kontra itu adalah yang menyediakan itu adalah konsorsium itu atau pemerintah sebetulnya? Enggak, jadi pemerintah seluruh itu kan pemerintah bertanggung jawab terhadap angkutan, penyelenggaraan angkutan umum ini. Ya, jadi begitu pusat telah mengelondorkan fasilitas daripada armada dengan biaya yang ditanggung oleh APBN. Nah, tentunya kabupaten kota ini yang bertanggung jawab terhadap halte-halte ini. Dan juga yang dipertanyakan adalah poolnya, Pak. Apakah Transmetro ini punya pool yang sanggup menampung semua nih, Kak? Oh ya, sekarang kadang kan kita melihat pool itu tidak bisa kita karena di sana jarak tempuh daripada pool itu harus dekat dengan asal pemberangkatan. Gitu, asal pemberangkatan. Sehingga contoh umpamanya di sentral parkir gitu kan. Sentral parkir di sana kan dalam keadaan kosong sekarang ini kosong, dan mendapatkan dengan masuknya daripada metro ini kan memberikan kontribusi. Gitu, kontribusi terhadap sentral parkir tersebut. Begitu pula terminal umum. Tapi masyarakat mengatakan itu fasilitas publik yang dipakai. Seharusnya kan pool itu disediakan oleh yang dianggap sama masyarakat adalah disediakan oleh konsorsium itu sendiri, Pak. Iya, betul harus disediakan oleh konsorsium. Sekarang kan multi manfaat dan kontribusi yang diberikan. Kan itu menunjukkan. Semacam kalau memang itu sudah tidak ada begini, contoh umpamanya Mengui meminta terminal Mengui biar bagaimana aktifnya. Sekarang dengan dulu begitu kosongnya terminal Ubung, sekarang aktivitas Ubung sudah mulai kelihatan. Dan retribusi pun ada, kan begitu ya. Nah, mungkin yang menarik dari perbincangan kemarin itu bersama anggota dewan itu adalah apakah tidak baik juga di bus Transmetro ini menyasar sekolah-sekolah untuk jasa angkutan untuk murid sekolah gitu, Pak. Oh ya, udah itu juga menjadi suatu program ya, program dari dalam hal ini kan kalau operator kan melaksanakan ya. Dalam hal ini tentunya program itu pemerintah daerah kan begitu ya. Pemerintah daerah sudah mempunyai suatu program untuk mendekatkan di mana bangkitan-bangkitan daripada sekolah ini bisa dilalui sehingga anak-anak sekolah ini bisa memakai daripada hal ini gitu. Mungkin sedikit Pak sebelum saya oper ke teman saya. Jadi Menteri Perhubungan itu saya lihat ada selebaran, jadi saya pernah lihat surat selebaran. Jadi merevisi kembali tentang
Rp0 yang dipungut oleh bus trans itu di seluruh wilayah. Tapi Bali saya lihat di sana belum. Menurut Pak Edi bagaimana sih ya Pak kedepannya Transmetro nih? Apakah masih gratis? Apa nanti akan membayar atau bagaimana? Saya pikir itu pasti akan rela dibayar. Karena sekarang kan masih edukasi terkait dengan adanya di mobil ada tem. Bagaimana tidak ada peredaran uang tetapi itu elektrik semua. Kan begitu. Sekarang dalam hal masalah sekarang mensosialisasikan bagaimana masyarakat bisa membiasakan diri memakai kartu. Jadi tidak ada lagi perputaran uang di dalam kendaraan itu gitu. Nah, artinya sosialisasi ini yang saya rasa kurang untuk masyarakat, edukasi masyarakat untuk menggunakan bus trans. Mungkin nanti ke depannya saat ada feeder mungkin akan lebih gencar lagi Pak Edi. Ya, siap. Oke, cukup dah. Ya. Terima kasih banyak Pak Edi. Oke, sama-sama, Pak.